Mari siapkan roti dan anggur, kita akan sama-sama perjamuan kudus. Ada tugas yang dipesankan saya oleh Bu Nani, yaitu mendalami arti perjamuan kudus. Karena setiap kali ibadah bahtera kita perjamuan, dan itu merupakan hal yang sebetulnya memang sangat benar. Nah, kita mau sepanjang malam karena saya harus mendalami arti perjamuan, akhirnya sepanjang malam saya kembali belajar firman Tuhan supaya kita bisa mengerti betul sebetulnya apa sih arti perjamuan itu. Supaya setiap kali kita melakukannya, kita boleh mengerti sehingga iman dan pengharapan kita itu betul-betul berdasarkan firman Tuhan setiap kali kita makan dan minum perjamuan. Beberapa orang katakan, Pak, kalau saya mau bepergian, saya makan dan minum perjamuan supaya selamat di jalan. Saudaraku, arti perjamuan lebih daripada itu. Pak, kalau saya mau buka toko, saya makan dan minum perjamuan supaya toko saya laris. Arti perjamuan jauh lebih daripada itu. Saya sudah membuat catatan-catatan, saya berharap saya bisa sampaikan dalam waktu 10 menit, lalu kita segera makan dan minum perjamuan. Arti penting perjamuan kudus, yaitu mengingat dan mengakui Kristus, karya penebusannya, keselamatan kekal di dalam hidup kita oleh kasih karunia-Nya. Itulah sebetulnya arti utama setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. Berikutnya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, ini kata Paulus kepada jemaat di Korintus, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mau makan dan minum perjamuan pada malam hari ini, kita mau kembali mengingat akan Kristus, mengingat apa yang Dia sudah kerjakan dalam kehidupan kita, mengingat akan kematian dan kebangkitannya, mengingat akan penebusan yang Dia sudah kerjakan dalam kehidupan kita, mengingat akan keselamatan kekal yang Dia sudah anugerahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi betul, saudara tidak hanya mencari berkat, saudara harus betul-betul bertemu dengan sumber berkat itu. Amin. Saudara mendapatkan minyak yang dari surga, itu puji Tuhan, itu tanda konfirmasi yang sangat baik. Tapi saudara harus pastikan bahwa malam hari ini saudara bukan hanya mendapatkan minyak dari surga, tapi saudara bertemu secara pribadi dengan yang empunya surga itu sendiri. Untuk itulah kita makan dan minum perjamuan, tujuannya adalah untuk mengingat akan Kristus. Dan kalau kita perhatikan sepanjang Alkitab, satu-satunya tata cara ibadah yang Yesus
pesankan pada semua murid-muridnya setiap kali kamu makan dan minum perjamuan. Lalu akhirnya diteruskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dan akhirnya sampai kepada saya dan saudara, yaitu adalah mengingat akan Kristus dan karya penebusannya dan karya salibnya. Karena itu merupakan hal yang paling utama dan yang paling mendasar dalam kehidupan kita semuanya. Memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mengapa Dia harus mati di kayu salib? Semuanya karena untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Kalau kita menyadari seriusnya akibat dosa dan mahalnya karya penebusan Kristus, kita, saya dan saudara akan memahami arti pentingnya perjamuan kudus. Akibat dosa itu apa? Berikutnya. Betapa seriusnya akibat dosa. Yang pertama, terpisah dari Allah. Terpisah daripada Tuhan. Saudara tidak bisa membayangkan itu. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat atau dosa. Saudaraku, betapa seriusnya itu dosa. Dosa itu artinya itu adalah hidup jauh daripada Allah. Dan secara sengaja atau tidak sengaja sebetulnya kita sedang memusuhi Dia dalam hati dan pikiran kita seperti yang nyata dari perbuatan kita yang jahat. Tetapi sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya di kayu salib untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Berikutnya, saya mencoba menyimpulkan apa yang ingin saya sampaikan ke dalam kalimat-kalimat pendek supaya saya tidak terlalu panjang. Saudara perhatikan, setiap dosa sekecil apapun sebetulnya merupakan wujud pemberontakan kepada Tuhan. Saudara selalu membuka front permusuhan daripada Tuhan. Saudara selalu menjauh daripada Tuhan. Itulah dosa. Nah, kalau kita mengerti betapa seriusnya dosa ini, dan kadang-kadang kita tidak bisa lakukan apapun, kita tidak mampu melakukan apapun untuk tidak berbuat dosa. Saudara tahu betapa seriusnya akan dosa itu bagi Tuhan. Itu artinya kita sengaja membuka permusuhan dengan Tuhan. Seandainya tidak ada kuasa penebusan, habislah hidup saya dan saudara. Keterpisahan karena kita menjauh daripada Allah, dan permusuhan dengan Allah itu berakibat tidak ada satupun berkat yang bisa kita terima dari Tuhan, termasuk keselamatan. Satu dosa kecil itu merupakan pemberontakan terhadap Tuhan. Satu dosa kecil itu upahnya maut. Itu upahnya maut. Dan kalau tidak ada penebusan, karena kita terpisah daripada Allah dan kita bermusuhan dengan Tuhan, tidak ada satupun berkat yang saya dan saudara bisa terima, apalagi keselamatan kekal. Yang kedua, akibat daripada dosa berikutnya, kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya dan saudara, tidak ada pengecualian, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Setiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus,
kita sedang memberitakan kematiannya, kita sedang memberitakan penebusannya, kita sedang memberitakan akan pengampunannya. Sebelum berdosa, manusia memiliki kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia hidup dalam kesia-siaan dan kehinaan, karena kehilangan keserupaan dengan Allah. Manusia diciptakan pertama kali serupa dan segambar dengan Allah. Betapa mulianya manusia pada waktu itu. Tapi dosa itu merusakkan segala sesuatunya. Dan ketika kita kehilangan kemuliaan daripada Allah, sebetulnya kita hidup di dalam kehinaan. Saya dan saudara masih makan nasi jamblang, tapi sebetulnya kalau tidak ada penebusan dan pengampunan yang daripada Tuhan, kita terpisah daripada Allah. Hidup kita ada di dalam kehinaan dan kesia-siaan. Yang berikutnya, dosa mengakibatkan kita berupahkan maut. Sebab upah dosa ialah maut atau kematian kekal selama-lamanya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, satu dosa terkecil sekalipun itu berakibat kematian kekal. Satu dosa terkecil. Sayangnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Entah saudara jutawan, entah saudara miliarder, entah saudara orang berkuasa, entah saudara orang berpangkat, orang berpengaruh, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan untuk membayarnya. Bahkan untuk satu dosa terkecil sekalipun tidak ada yang bisa membayarnya, karena satu dosa upahnya adalah maut. Kita tidak akan bisa membayar ini dengan semua harta yang ada di dunia, dengan semua kekayaan, dengan semua kekuasaan, dengan semua kebanggaan yang kita punya. Hanya darah Kristus yang bisa menghapuskan dosa saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan itulah yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Betapa penting dan betapa ajaibnya sebetulnya setiap kali kita makan dan minum perjamuan. Berikutnya, kuasa perjamuan, kuasa penebusan dan pengampunan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, oleh Kristus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, yang karenanya kita terpisah dan bermusuhan dengan Allah, yang karena dosa itu kita berubahkan maut, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berikutnya, tanpa penebusan oleh darah Kristus tidak ada pengampunan. Tanpa pengampunan tidak ada satupun berkat Tuhan yang saya dan saudara bisa terima, termasuk keselamatan kekal. Semua berkat Tuhan itu mengalir bersama dengan curahan darah Kristus. Yang terakhir, berikutnya, betapa ajaibnya sebetulnya kuasa perjamuan kudus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Siapkan perjamuan saudara, ada di dalam tas kecil saudara. Apakah ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Coba dicek. Kalau tidak ada, saudara belum mendapatkannya, bisa angkat tanganmu atau mungkin berbagi dengan suami atau saudara yang lainnya. Tapi harusnya ada di dalam tas saudara masing-masing, apapun panggilan saudara.
Yesus selamanya. Mari kita angkat roti dan anggur di hadapan Tuhan. Amin, amin, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, sekali Yesus. Tidak ada yang lain dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk penebusan-Mu atas dosa-dosa kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau karuniakan kepada kami semuanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat roti dan anggur di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami bersyukur betapa mahalnya sebetulnya roti dan anggur ini, yang adalah gambaran tubuh dan darah-Mu sendiri. Engkau membebaskan kami dari dosa. Engkau membebaskan kami dari akibat dosa. Engkau membebaskan kami dari kutuk dosa. Engkau membebaskan kami dari maut. Dan oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh mendapatkan semua berkat yang terbaik dalam kehidupan kami. Janji-janji-Mu yang besar dan ajaib. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan. Dan bagian yang terbaik Engkau memberikan keselamatan kekal dalam kehidupan kami. Karena itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau makan dan minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan dan minum sama-sama.